gue masih di sini ya, Kay? Harusnya kan gue udah pindah. Karena gue belum selesai ngomong, lo nggak dengerin peringatan gue sih. Ya udah buruan, karena gue nggak sabar lagi buat pergi ke zaman mama. Kira-kira apa yang spesial di sana ya? Gak ada yang spesial, nyokap lo aja ditakutin sama semua orang di zaman ini maupun di zaman dulu. Artinya lo harus jauhin dia di zaman itu. Itu kan emak gue sendiri, ngapain gue harus hindarin dia? Tapi Vel, lo kan pergi ke zaman nyokap lo lahir. Oh iya, gue bakal pergi ke 1975 ya. Oke. Satu hal lagi yang perlu lo ingat yaitu lo Keisha kan belum selesai ngomong. Ya elah, udah hilang aja tuh anak. Good luck ya Vel, semoga lo bisa balik ke zaman yang sekarang. Kok sebentar banget sih, waktunya cuma 60 menit. Aduh, sibuk. Tiara, lo ngapain di sini? Aduh, kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali gak ngerti. Lagi pula aku bukan Tiara, melainkan Tania. Tania? Jangan-jangan ini emaknya Tiara lagi. Tapi, kamu pakai seragam sekolah yang sama kayak kita. Itu artinya kamu murid baru yang diomongin orang-orang ya? Murid baru? Kesempatan besar gue buat menyelidiki nih. Apa sih yang terjadi? Iya, bener. Oke, kalau gitu kamu harus ikut aku sekarang juga. Tunggu, sebelum itu aku mau tanya, kamu kenal sama Amel nggak? Amel? Ya udah, nanti aku bakal temuin kamu sama dia. Oke, ayo kita pergi. Ya ampun, tuh anak cepet banget jalannya. Lagi pula waktu gue di sini tinggal 30 menit. Felix, kamu siapa? Ya ampun, kamu lupa ya kalau kamu ngajak ibu pergi ke zaman mamamu ini. Oh iya, rupanya ibu kepindah otomatis juga. Ya udah, gimana Bu? Kita harus cari mama saya kan? Menurut saya kita harus pulang aja. Kamu nggak usah cari mama kamu lagi karena ibu, kesempatan ini nggak datang 2 kali. Lagi pula mama saya itu bestie ibu juga kan? Iya bener, tapi ibu sama sekali nggak mau kamu tahu alasan kenapa mama kamu ditakutin sama semua orang baik di zaman ini maupun di zaman depan. Ibu tenang aja, apapun alasannya saya bakal berusaha memperbaiki reputasi mama saya. Itu kan keluarga saya juga, Bu. Ya ampun, keras kepala banget nih anak. Pantes saja dia lahir ke dunia ini. Ngomong apa sih, Bu? Udah saya mau ke kelas nih. Mana sih Tania tadi? Kenapa lo tinggalin gue? Aku dengar dari orang-orang katanya kamu bukan orang yang baik. Jadi mulai sekarang kita jaga jarak ya. Oh iya deh, maaf. Gue nggak peduli mau temenan sama lo atau enggak. Yang penting ketemuin gue sama Amel sekarang juga. Ngapain kamu cari-cari saya? Hah, Mak? Lebih baik gue jangan panggil mama deh. Amel, kayaknya dia mau jadi teman kamu nih. Kalian cocok sih jadi teman berdua. Kalian menindas Amel? Kamu ikut aku sekarang juga, nanti aku ceritain. Awas aja kalian, sama aja kayak anaknya. Amel, sebenarnya aku dulu ya, sebenarnya aku udah hamil selama 9 bulan dan sebentar lagi aku bakal melahirkan. Hah? Kamu hamil di luar nikah? Tapi bapaknya nggak tahu kemana. Terus kenapa kamu ditakutin sama semua orang? Mana ada, justru aku yang takut sama semua orang. Lah, terus yang terjadi di masa depan itu apa ya maksudnya? Tapi lebih baik kamu nggak usah jadi teman aku, nanti kamu juga kena imbasnya. Aduh Amel, aku tuh tulus buat jadi teman kamu. Kamu kenapa? Perut aku sakit. Kayaknya aku mau melahirkan. Loh, kok gue udah lahir sih? Ya udah, kalau gitu kita ke rumah sakit ya. Mana ada rumah sakit? Ya udah kalau gitu kita ke dukun beranak. Ya ampun, ternyata gue waktu kecil lucu juga ya. Felis, sekarang udah saatnya kamu tahu semuanya. Bu, harusnya kan saya pergi ke zaman mama saya lahir, tapi kenapa malah saya yang lahir? Kamu bukan pergi ke zaman mamamu lahir, melainkan ke zaman mamamu mulai berkuasa. Di hari ini dia dapat kekuatan. Kekuatan apa? Ketakutan yang ditakutin sama semua orang di dunia ini, yang dimana kalau ada orang yang nyakitin kamu, nyokap kamu tidak segan dengan mencetikan jari dan orang itu bakal hilang. Hah? Itu artinya mama nggak boleh tahu kalau Tiara, Della dan yang lainnya itu menindas saya, Bu. Udah terlambat karena saya dapat kabar kalau mamamu sedang OTW ke tempat mereka. Oke, kalau gitu saya bakal menyelesaikan masalah ini dengan sendiri. Nggak akan bisa. Bisa, karena saya bakal bawa bayi ini, diri saya sendiri, ke surga bersama-sama. 3, 2, 1. Padahal kalau dia hidup dia bisa awet muda, tapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan orang-orang termasuk mamanya. Nerawang gaji manusia atau gaji iblis? Emang iblis digaji, mending gaji manusia kan? Udah pasti. Pilihan Non tepat banget, tapi Non juga harus menjalankan satu misi. Kalau gaji Bapak 1 juta per bulan. Walau gaji saya sedikit, tapi saya udah dikasih tempat tinggal dan makan setiap hari, jadi nggak masalah. Oh iya udah, nanti saya bilangin ke Mama deh supaya gaji Bapak dinaikin. Terima kasih banyak Non, tapi Non jangan sampai lupa misinya. Harus diselesaikan sesegera mungkin. Hah? Saya dapat tanggung jawab besar? Iya, kalau Non nggak bisa menyelesaikan tepat waktu, kita semua bakal metong. Bapak bercanda kali. Tentang kemetongan gak boleh dibercandain. Jadi saya harap Non percaya sama saya. Dan cluenya adalah orang di sekolah Non. Kalau kayak gitu udah pasti Bu Guru kan? Feli, cepat bantuin saya nih bawa. Ya udah deh Bu, gaji Ibu 2 juta per bulan. Kenapa kaget? Itu kan rata-rata gaji guru di kota ini. Terus Ibu bisa dapat barang-barang mewah dari mana Bu? Saya punya kerjaan sampingan jadi dapat bonus kayak gitulah. Oh, kalau bonus rupanya gue nggak bisa deteksi. Makanya kamu harus tolong saya dengan ikhlas. Gak boleh minta imbalan. Iya udah deh Bu. Terus ya dimaksud sama Pak Satpam siapa lagi kalau bukan Bu Guru? Kan Bu Guru yang paling tua di sekolah ini. Kamu lagi cari siapa? Ibu tahu nggak siapa siswa yang kerja di sekolah kita? Feli, sekolah kita kan dilarang keras buat kerja. Gimana sih kamu ini? Mustahil banget. Hari ini gue traktir kalian semua buat makan di kantin sampai ludes ya. Bukannya selama ini lo kismin, Ti. Kismin apaan? Gaji gue aja 3 juta per hari. Hah? Itu artinya
90 juta per bulan? Kenapa? Lo mau gantiin gue buat traktir semua orang? Bisa aja, asal lo mampu. Ups, kenapa lo jadi sombong sih, Ti? Berarti orang yang dimaksud sama Pak Satpam adalah Tiara. Terus gue harus ngapain dong? Lo aja pasti belum punya gaji kan? Soalnya masih belum kerja, pengangguran. Kita kan masih sekolah, jadi wajar aja lah belum kerja. Guys, siapapun yang berhasil ngurung Feli di gudang bakal gue kasih 5 jeti. Gue mau. Feli ikut gue sekarang juga. Ih, apaan sih? Mampus. Kesha, apaan sih lo narik-narik gue? Maaf, Fel, gue terpaksa karena keluarga gue emang butuh duit itu. Ya udah lo kasih tahu gue, Tiara kerja apaan sampai duitnya sebanyak itu? Sebenarnya gajinya Tiara lebih banyak lagi daripada itu, Fel. Hah? Itu artinya masuk ke dalam bonus, makanya sistem gak kasih tahu. Pokoknya setahu gue Tiara itu kalau udah pulang sekolah selalu mengurung diri di rumahnya. Dia kerjanya di rumah. Jangan-jangan dia kerjanya di laptop. Gue juga gak tahu mengenai info itu. Kalau gaji lo, hah? 50 juta per bulan? Ketahuan deh. Ya ampun, ternyata tuh orang pura-pura susah. Kesel gue dibohongin sama orang itu. Fel, cepetan keluar. Kesha, lo ngikutin gue? Iya, gue dikasih tahu satpam lo, katanya gue harus ngelindungin lo dan jadi bodyguard gitu. Hah? Apa misi gue seberat itu sampai dijagain? Ya iyalah, lo harus selesain, kalau enggak nyawa kita yang jadi taruhan. Gue ngapain sih percaya sama lo? Lagi pula gaji lo pasti tinggi juga kan? Hah? 1.000 per hari? Tiap hari gue digaji sama nyokap gue karena bantuin dia cuci piring, ngepel, dan lain-lain deh. Itu dikit banget Kesha, zaman sekarang 1.000 juga bisa dapat apa? Mau gimana lagi? Gue kan emang ditakdirkan buat kismin. Jangan ngomong gitu. Gue kan jadinya sedih. Ya udah kalau gitu gue ke tempat Tiara sekarang juga, gue mau protes. Sekarang udah saatnya gue temuin Tiara. Hah? Itu suara apaan? Jangan-jangan sekarang Tiara lagi kerja di rumahnya. Kalau gitu gue harus masuk ke rumahnya sekarang juga buat tahu pekerjaannya apa. Dah, dikunci. Kalau gitu terpaksa gue harus dobrak. 3, 2, 1. Samaan pacar atau samaan ortu? Gue gak mau bagi-bagi orang tua gue sama orang-orang. Soalnya orang tua gue kaya, jadi mending samaan pacar aja. Oh, jadi kamu yang buat laki-laki itu pada musnah? Hah? Mereka musnah, Mah? Iya, digantikan sama pacar yang kamu pilih itu. Waduh, aku gak mikir sampai ke sana, Mah. Itu artinya pacar yang aku pilih bakal jadi rebutan semua orang. Termasuk mama yang udah nikah jadi terpaksa harus punya pacar lagi nih. Ya udah, kalau mama gak mau tolak aja. Mana bisa? Kan kamu pilih samaan pacar, jadi kita semua harus sama mau gak mau. Kalau beda, kamu bakal waduh. Mampus lo, Fel. Apaan sih, Ti, datang-datang ke sekolah langsung ngomong kayak gitu? Gue nguping pembicaraan lo sama nyokap lo, katanya lo pilih samaan pacar. Iya, emang kenapa? Lo bakal didemo sama semua orang karena samaan pacar termasuk pemaksaan. Ya udah kali, siapa tahu pacar yang muncul tuh kayak raya, ganteng, sispek. Mimpi lo, Fel, gue dapat rumor kalau pacar yang bakal muncul itu adalah pengemis. Buset, gak mungkin direstuin gue tuh kalau sama pacar yang kayak gitu. Gak bisa protes, kalau protes kita tuh bakal metong. Waduh, ya udah, kira-kira pacar yang bakal muncul tuh kayak gimana sih? Hah? Cuma muncul inisialnya doang. Seandainya aja orangnya beda-beda. Lah ini orangnya cuma satu, gimana dia bisa melayani kita semua? Hah? Kalian semua pasti belum pernah ketemu sama pacar kita kan? Lah emangnya lo udah, Ti? Udah dong, dia bahkan kasih gue uang 1 miliar buat gue belanja. Buset, kenapa gak dikeluarin? Kan kalau kalian gak ketemu sama pacar kita, kalian bakal metong. Jangan gitu dong, Ti. Pokoknya pacar yang dikasih sama sistem itu semuanya buat gue. Gak boleh kalian juga samaan. Karena gue yang pilih samaan pacar, jadi harusnya gue punya kekuatan dong. Kenapa lo egois kayak gitu? Kalian gak boleh punya pacar yang sama kayak gue, karena gue gak mau hartanya tuh dibagi-bagi. Udahlah, terima nasib aja kalian. Loh, Bu, kita gak belajar? Pelajaran hari ini ditiadakan dulu ya, atas selamanya aja ya. Hah? Kenapa lagi, Bu? Jangan-jangan sekolah ini mau dipensiunkan? Astaga, bukan gitu. Saya tuh cuma lagi asik pacaran. Oh, sama pacar kita ya yang hurufnya inisial S itu, Bu? Iya,